Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan evaluasi belajar dan pembelajaran pada materi penyusunan soal kognitif di level High Order Thinking Skill atau biasa kita mengenal HOTS. Bersama saya, Nuansa Bayu Segara. Nah, pada pertemuan ini, di dalam video ini, kita akan membagi menjadi dua video. Video part 1 dan video part 2. Karena ada 4 agenda dalam materi kali ini. Nah, kita akan mengetahui pada slide selanjutnya apa saja agenda yang dibahas dari materi ini. Agenda yang pertama adalah rasional atau latar belakang mengapa HOTS itu diterapkan di Indonesia dan mengapa harus menggunakan contextual assessment. Yang kedua adalah apakah HOTS itu? Ini berisi tentang bagaimana konsep dari HOTS dan juga dasar teori dari HOTS itu sendiri. Yang ketiga adalah contoh-contoh soal. Jadi di sana akan diberikan bagaimana contoh soal yang berkaitan di ranah level kognitif. Yang keempat adalah langkah-langkah penyusunan. Jadi di sini akan membahas mengenai prosedur yang rapi dalam penyusunan soal High Order Thinking Skill. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai latar belakang. Tapi sebelum itu kita akan melihat sebuah quote dari Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan, "The world as we have created, it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking." Jadi dunia yang kita rubah adalah berasal dari sebuah proses berpikir. Hal itu tidak akan mampu berubah tanpa kita merubah pikiran kita. Jadi di sana Albert Einstein mengatakan kita harus memiliki paradigma yang terbuka di dalam proses berpikir. Jika dibutuhkan perubahan pola pikir, maka berubahlah, karena dunia akan berubah. Baik, nah sebetulnya apa yang mendasari dari sistem evaluasi yang ada? Jadi diawali dari kurikulum 2013 yang dilatar belakangi dari tantangan internal yang ada di negara kita dan juga tantangan eksternal yaitu globalisasi yang menuntut perubahan dari paradigma berpikir pendidikan karena adanya perubahan dari lingkungan hidup, kemajuan teknologi, industri kreatif, dan tuntutan kemajuan pendidikan internasional. Nah, hal tersebut berdampak terhadap materi-materi atau konten yang disediakan oleh kurikulum kita dan juga bagaimana merubah sistem evaluasi dari paradigma yang tradisional menjadi paradigma yang baru. Bagaimana paradigma itu kita akan lihat di slide yang lain. Nah, selain itu terdapat permasalahan yang faktual yang terkait dengan proses evaluasi pendidikan dan juga dalam aktivitas kehidupan di zaman era industri 4.0 dan era society 5.0 nanti. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan penyelesaian masalah melalui higher order thinking skill. Akan tetapi, soal atau pendidikan formal tidak mendukung hal tersebut. Di sekolah hanya fokus pada
pengetahuan-pengetahuan yang bersifat fakta atau faktual, dan konsep yang kurang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga muncullah paradigma penilaian di dunia pendidikan yang masih belum berbasis kompetensi. Jadi artinya di sini basis yang dilakukan penilaian tersebut hanyalah pada pencapaian belajar peserta didik, bukan pada kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu ada paradigma yang baru dalam sebuah proses penilaian yang dulu berorientasi pada penilaian capaian, maka bertransformasi berdasarkan penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana konsep dan teori HOTS. Walaupun ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, tidak ada salahnya kita akan mengulas sedikit, dan juga memperdalam apa yang dimaksud dan apa landasan teori dari higher order thinking skill. Jadi higher order thinking adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite ya. Jadi di sini dikatakan ketika peserta didik hanya memiliki kemampuan untuk mengingat atau menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan pengelolaan informasi, hal tersebut adalah masih dikatakan sebagai lower order thinking. Nah, apa itu HOT? Untuk lebih memahami dari higher order thinking, kita simak pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama adalah HOT merupakan transfer suatu konsep ke konsep lainnya. Jadi bukan mengatakan kembali konsep sesuai dengan apa yang disampaikan, tapi adanya transfer konsep ke konsep lainnya. Dapat dikatakan ini mengkaitkan satu konsep dengan konsep lainnya sehingga peserta didik mampu mengetahui keterkaitan antar konsep. Yang kedua adalah memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Di sini kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali berbagai macam informasi yang diterima, itu harus diproses oleh peserta didik. Contoh kecilnya saja ketika orang-orang mendapatkan berbagai informasi, itu ada yang langsung menyerapnya, tidak melakukan proses dulu, tidak melakukan filterisasi dulu, sehingga seringkali termakan hoax. Nah, diharapkan kita dengan higher order thinking skill itu dapat mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, sehingga akan ada filterisasi dan komparasi informasi. Selanjutnya, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita dapat memahami bagaimana sebuah informasi itu bermanfaat atau bermakna bagi diri kita ketika kita memiliki higher order thinking skill. Nah, inilah yang harusnya secara kontekstual masuk ke dalam pendidikan formal sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah.
Yang kelima adalah menelaah ide dan informasi secara kritis. Jika kita memiliki berbagai macam informasi yang dapat diserap oleh kita, maka dari informasi-informasi tersebut kita akan mengambil suatu kesimpulan yang bermanfaat dan bisa saja itu berubah ide hasil dari informasi yang kita kritisi. Nah, di sini dapat ada pernyataan yang sangat menarik bahwa difficulty is not the same as higher order thinking. Jadi di sini kesulitan itu bukanlah hal yang sama dengan higher order thinking. Jadi jika kita menanyakan kata yang jarang digunakan, mungkin itu disebut sulit. Tetapi itu bukanlah higher order thinking, karena itu hanya membantu untuk mengingat kembali. Nah, higher order thinking itu akan melibatkan proses bernalar, seperti mencari arti dari konteks atau stimulus, sehingga ada proses berpikir di situ. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai dasar teori dari higher order thinking. Kita sudah mempelajari apa itu taksonomi Bloom. Kita akan mengulas kembali. Kita akan melihat di sini ada 6 tingkatan dari taksonomi Bloom: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ketiga ranah pertama yaitu C1, C2, C3, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, itu dikatakan sebagai lower order thinking skill. Sedangkan menganalisis, mengevaluasi, mencipta C4, C5, C6 itu masuk ke dalam higher order thinking skill. Saya rasa ini perlu diingat oleh semua mahasiswa calon guru karena ini merupakan banyak sekali dijadikan standar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam bidang pendidikan, untuk menjadikan sebagai dasar penilaian dan juga tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari definisi dari masing-masing proses kognitif Bloom yang diutarakan oleh Anderson dan Cardwell di tahun 2001. Di sini ada ingatan atau remembering ya, yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang. Jadi ada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Biasanya recalling itu atau remembering itu berasal dari ingatan-ingatan jangka panjang. Bagaimana short term memory masuk ke dalam long term memory itu didasari pada pengulangan ya, pada stimulus, pada penguatan, reinforcement, sehingga kemampuan atau fakta konsep yang disampaikan itu masuk ke dalam memori jangka panjang. Selanjutnya ada pemahaman yang berarti membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Lalu ada aplikasi, melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Lalu analisis, memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan secara keseluruhan. Nah, yang kelima adalah evaluasi. Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Yang keenam, kreasi. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Berikut itu adalah definisi dari proses kognitif Bloom yang disampaikan oleh Anderson dan Cardwell di tahun 2001. Nah, di sini kita
melihat bagaimana sebetulnya karakteristik instrumen yang mengukur hot itu sendiri. Ini yang perlu diingat, bahwa di dalam pengetahuan itu memiliki 4 dimensi ya. Ada 4 dimensi. Yang pertama adalah faktual, pengetahuan faktual. Yang kedua, pengetahuan konseptual yang berisi dengan konsep untuk memahami suatu konsep atau gejala tertentu. Yang kedua ada prosedural, pengetahuan prosedural. Itu adalah pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana suatu sistem bekerja atau prosedur kerja. Yang keempat adalah metakognitif. Bagaimana sebuah proses belajar itu dapat dipelajari. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini itu dipadukan dengan teori kognitif proses dari taksonomi Bloom, yaitu remembering, understanding, apply, analyze, evaluate, and create. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, jika keterampilan berpikir tingkat tinggi itu ingin digunakan, artinya harus di antara cognitive process dari analyze, evaluate, and create. Tapi harus masuk ke dalam dimensi konseptual, prosedural, dan metakognitif. Tidak berlaku ketika masuk ke dimensi faktual. Saya rasa untuk karakteristik instrumen ini harus sangat dipahami betul, sehingga dalam proses pembuatan soal nanti Anda juga harus membagi, mendistribusikan secara merata pengetahuan itu berdasarkan dimensinya, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif ya. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi pada akhirnya dibutuhkan untuk agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan pada akhirnya membuat keputusan. Saya rasa itu tujuannya ya. Lalu kita lihat di sini bagaimana dimensi berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau kita kenal juga ada istilah KKO ya, itu kata kerja operasional yang mempermudah kita untuk melakukan proses identifikasi dari ranah kognitif tertentu. Di situ ada C4 yaitu analisis dengan kata kerja operasional, membandingkan, memeriksa, menguji, mengkritisi, menguji, dan lain-lain. Jadi di sini menspesifikasi aspek-aspek atau elemen-elemen. Jadi dari satu hal, fenomena, bisa kita ungkap berbagai spesifikasi dan juga elemen-elemen yang terkait pada fenomena tersebut misalnya. Lalu mengevaluasi, mengambil keputusan sendiri. Kata kerjanya ada evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, atau mendukung. Dan yang C6 itu mengkreasi ide atau gagasan sendiri dengan kata kerja, mengkonstruksi, mendesain, kreasi, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Saya rasa Anda akan jauh lebih baik lagi untuk melihat berbagai sumber yang terkait dengan kata kerja operasional ini, karena di internet juga dapat banyak diakses dan kata kerjanya sangat variatif. Baik, saya rasa itu cukup pertemuan kali ini. Kita akan lanjut ke video part 2 ya, untuk bagian ketiga dan keempat ya. Selamat belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.